Sungguh Engkau Bapa kami yang baik. Saat ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ku mencintai-Mu Tuhan, karena ku tahu Engkau lebih dulu mengasihiku. Yesus, ku berikan sembahku hanya bagi-Mu, Yesus, karena Engkau baik, Engkau baik bagiku, dan selalu baik kepadaku, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan memuji-Mu Tuhan. Yesus yang layak.
kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidupku, Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus. Saat ini kita mengangkat tangan kita tinggi. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Selamat Natal 2025 dan selamat tahun baru 2026. Shana Tova. Happy New Year. Nah, puji nama Tuhan, tahun ini Tuhan memberikan visi kepada kita dalam bentuk tema, yaitu Follow Christ and Take Up Our Cross. Di dalam bahasa Indonesianya adalah mengikut Yesus dan memikul salib. Suatu tema yang sebetulnya tidak sering juga dibahas, tetapi Roh Kudus sengaja memberikan ini kepada kita semua, karena seringkali banyak orang salah memahami dalam kaitannya dengan memikul salib ini. Karena seringkali memikul salib itu diidentikan dengan penderitaan, kesengsaraan, suffering, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kali ini Tuhan ingin supaya kita bisa memahami betul apa sebetulnya memikul salib tersebut. Nah, itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Di sini kita lihat ada dua hal penting, mengikut Yesus dan memikul salib. Banyak orang cuma memahami mengenai ikut Yesus, tetapi memikul salib ini sangat kurang dipahami. Bahkan seringkali dilewati begitu saja.
Padahal dua-dua ini penting. Karena tadi Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi pengikutan kepada Kristus itu tidak bisa dilepaskan dari memikul salib. Nah, sekarang yang terpenting adalah bagaimana dan apa memikul salib tersebut. Ternyata sepanjang tahun nanti kita akan belajar bahwa memikul salib itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sesuatu yang indah dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena di sini dikatakan menyangkal diri. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai aparneome. Jadi sebetulnya memikul salib itu bukan berarti penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya, tetapi penyangkalan diri, denying self, aparneome tadi. Nah, selanjutnya salib itu sebetulnya berbicara mengenai hukuman. Karena pada masa itu sarana untuk menghukum seseorang itu dengan cara penyalipan. Berbeda dengan saat ini. Pada saat itu kalau mau menghukum seseorang, misalnya hukuman mati, pasti dengan sniper, penembak jitu, atau deretan penembak dengan peluru tajam. Nah, kita harus lihat konteks pada saat itu. Konteks pada saat Tuhan Yesus ini berbicara mengenai salib. Jadi salib ini adalah sarana hukuman sebetulnya. Dan kalau kita lihat konteksnya, tidak mungkin dikatakan di situ, pikulah senapanmu, tidak mungkin. Ya, pasti pikul salib. Jadi salib ini waktu itu adalah sarana menghukum orang yang dianggap bersalah. Dan selain itu juga, di dalam hukuman itu, supaya orang ini dan yang lain-lain yang menonton itu ada efek jera, maka dipertontonkan bagaimana mereka harus memikulnya menuju tempat penyalipan, dan kemudian disiksa di sana, disengsara, persis seperti apa yang terjadi pada diri Yesus ketika dia harus memikul salibnya menuju ke Golgota dengan penderitaan, kesengsaraan, siksaan. Dia mikul salibnya dan menjalani hukuman bahkan sampai mati seperti orang yang bersalah. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa sebetulnya berbicara mengenai salib itu adalah sarana untuk menghukum. Bahkan bisa dikatakan hukuman mati ini. Tetapi kalau kita berbicara mengenai hukuman dan dikaitkan dengan pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa kamu harus pikul salib. Ini harus, ini wajib. Karena di dalam kata Yunani dikatakan arato ton stavron aftu. Kata arato itu berbentuk aorist active imperatif, third singular. Jadi ini adalah bentuk perintah. Imperatif itu adalah perintah. Dan ini aktif. Jadi pikul salib itu aktif dan harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Tetapi apa sebetulnya mikul salib ini? Seperti tadi sudah dijelaskan, tujuan utama salib ini adalah sarana menghukum seseorang,
bahkan sarana hukuman mati. Nah, lalu apakah Tuhan Yesus memang mengajar kita untuk menjalani hukuman sampai mati seperti itu? Nah, di sini kita lihat banyak hal yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang mengenai memikul salib ini. Mereka dengan sembarangan saja, asal-asalan saja mengatakan, ya kita harus menanggung penderitaan seperti Kristus. Seolah-olah kita ini adalah orang yang terhukum. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Coba kita lihat ya di dalam Roma pasal yang ke-8, di dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tidak ada lagi hukuman. Jadi kita bukan orang terhukum sebetulnya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Yesus. Nah, hukuman sendiri itu sudah ditanggung oleh Yesus 2000 lebih tahun yang lalu di atas salib. Jadi kalau kita berbicara mengenai mikul salib dikaitkan dengan hukuman, ini adalah salibnya Kristus. Yesus sudah memikul salibnya dan kemudian mati di atas kayu salib. Dia yang menanggung hukuman. Supaya kita semua yang percaya bebas dari hukuman sudah, karena hukuman sudah dilaksanakan dan ditanggung oleh Kristus sendiri. Nah, lalu kalau dengan demikian, apa maksudnya pikul salib ini? Nah, kembali lagi. Itu sebabnya kita harus pelan-pelan memahami ini ya, dan sepanjang tahun ini nanti kita akan belajar bagaimana mikul salib supaya kita tidak salah konsep sehingga menyebabkan negative faith, iman yang negatif. Seperti kebanyakan orang Kristen mengimani sesuatu yang keliru. Ya, sakit perut ini memang salib yang Tuhan berikan. Loh, tunggu dulu. Ngapain sakit perut dikaitkan dengan salib? Kalau tidak percaya, ayo kita buktikan. Ketika seseorang terganggu pencernaannya, sakit perut dan sebagainya, periksa ke rumah sakit. Diperiksa oleh dokter. Di-scan, diapakan, periksa lengkap. Dan ternyata akan didapati, oh ternyata salah makan. Sakit perutnya ini akibat cara makan yang keliru. Mungkin terlalu banyak sambalnya, atau makanan yang tidak higienik, ya, yang tidak bersih, atau makanan yang ya mengandung bakteri atau dan sebagainya, ya. Itu karena kesalahan kita. Loh, apakah Tuhan Yesus mengatakan, hei pikul salibmu, hei pikul sakit perutmu? Oh, dokter mengatakan itu kesalahan kita kok. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini bukan salib sebagai sarana hukuman. Sekali lagi, karena hukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Dan dia bahkan mati di atas kayu salib. Dan di atas salib itu Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Tetelestai di dalam bahasa Yunania yang berarti it is finished, completed. Jadi tugas Yesus untuk menebus, menanggung hukuman, dan semuanya sudah diselesaikan. Sekarang tinggal kita yang mau percaya kepada Yesus, tidak lagi hidup di bawah penghukuman sesuai dengan ayat firman Allah ini tadi. Nah, lalu sekarang kembali lagi, kita wajib pikul salib. Apa itu salib tersebut? Baik, kalau kita lihat
ketika seseorang itu memikul salib, dan itu tidak akan oleh tentara Romawi, itu metode Romawi pada saat itu, tidak mungkin orang yang memikul salib dilewatkan jalan yang sepi, tidak akan dilewatkan di tempat yang penuh keramaian, tengah pasar lah dan sebagainya, untuk dipertontonkan sebagai, ini loh contoh, kalau melakukan kejahatan, ini hukumannya, seperti itu. Jadi kita lihat di sini ketika seorang itu berjalan memikul salib, dia sudah bisa dikatakan hancur reputasinya. Siapapun juga dia. Mungkin sebelumnya dia seorang yang cukup punya status di kalangan masyarakat, mungkin sebagai komandan, pimpinan, atau apapun, atau seorang yang memiliki harta kekayaan dan seterusnya, tapi ketika dia terbukti melakukan kesalahan, maka dia dihukum dalam konteks Romawi, dalam konteks apa yang Yesus katakan pada saat itu. Dan dia harus memikul salibnya. Dan di situ kita lihat bagaimana orang ini sudah betul-betul hancur reputasinya. Dia betul-betul direndahkan, dan orang yang melihat dia berjalan memikul salib akan mencemooh, oh ternyata orang ini penjahat, oh ternyata orang ini begini, begitu, dan seterusnya. Mereka akan menghina, mencemooh. Yang Yesus maksud memikul salib ini sebetulnya bukan masalah hukuman, tetapi ada kaitannya dengan pernyataan Yesus sebelumnya. Ingat di dalam ayat yang ke-24 itu dalam Matius 16 dikatakan, di dalam bahasa Yunani dikatakan, itis veli opisomu elthin aparnisasto eafton ke aratoton stafron aftu ke akoluthito mi. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah aparneo. Itu juga perintah yang berbentuk aorist middle imperative third singular dari akar kata aparneo yang berarti to deny, penyangkalan diri. Ini sebetulnya inti yang Tuhan mau kita memahami dengan jelas dengan statement Yesus atau perintah memikul salib ini, yaitu denying ourselves, penyangkalan diri. Seperti orang tadi yang memikul salib, sudah tidak bisa dia menyombongkan, aku ini orang gagah, aku ini orang cakep, aku ini orang kuat, aku ini orang hebat, aku ini orang terhormat. Sudah tidak ada semuanya itu. Ketika dia memikul salib, dia sudah bukan siapa-siapa lagi. Reputasinya sudah hancur begitu rupa. Dia direndahkan, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Nah, yang Tuhan maksudkan dengan memikul salib ini adalah denying ourselves. Aparneo itu, menyangkal diri. Nah, penyangkalan diri ini berarti kita tidak lagi mempertahankan siapa aku, status kita, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, biar Kristus yang tampil dalam kehidupan kita. Seperti Paulus katakan dalam Galatia 2:20, namun aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. I'm now living, but no longer that I live it, but Christ that live it
in me. Kristus yang hidup di dalamku. Jadi yang ingin Tuhan Yesus sampaikan sebetulnya adalah mari jangan membanggakan siapa kita, apapun status kita, karena kita ini bukan siapa-siapa. Reputasi kita itu nothing di hadapan Tuhan. Tapi biar kehidupan kita ini menampilkan Kristus. Biar Kristus yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan. Inilah sebetulnya inti dari memikul salib. Dan kita pagi hari ini mengkoreksi kesalahan yang seringkali terjadi, yang seringkali menimbulkan negative faith, itu iman yang salah, iman yang negatif mengenai memikul salib. Bukan memikul penderitaan, sengsara, menanggung hukuman, bukan. Tetapi penyangkalan diri. Jadi kita tidak menganggap lagi, aku kok, aku. Tapi justru biar Yesus yang dimuliakan. Mungkin kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana memikul salib tersebut. Tapi biar mulai saat ini kita mulai dikoreksi, sehingga kita bisa mengimani dengan benar apa sebetulnya perintah Yesus memikul salib tersebut. Puji nama Tuhan, selamat tahun baru, Shana Tova tahun 2026, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini firman-Mu sudah berbicara kepada kami, agar kami boleh menjadi orang yang betul-betul menggenapi rencana-Mu, melaksanakan perintah-Mu, yaitu memikul salib. Dan kami boleh melakukannya dengan benar, bukan lagi dengan negative faith, iman yang salah, tapi kami mengimani yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau tuntun kami senantiasa, dan kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Dan sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan boleh selalu memuliakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.